Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1685, Paman kedua keluarga Xie. Cherry Xie yang menyetir, mereka tiba di sebuah tempat yang dikelilingi dengan gunung dan air. Bisa menemukan tempat bagus seperti ini di kota Beijing sungguh tidak mudah, dapat dilihat kedudukan dan kekuasaan keluarga Xie yang luar biasa. Rumah kediaman keluarga Xie sangat besar, sama sekali tidak tampak rendah diri, Thomas Qin saja terkagum-kagum. Ada dua orang pengawal di depan pintu, melihat yang datang adalah mobil Cherry Xie, langsung diberi masuk. Di dalam rumah keluarga Xie sangat luas, karena berada di pinggiran kota, sehingga ada banyak halaman hijau, serta ada tempat khusus untuk latihan, bahkan juga ada lapangan golf. Cherry Xie membawa Thomas Qin melewati halaman hijau, tampak ada puluhan orang keluarga Xie sedang berlatih di lapangan. Kak Cherry, kamu sudah pulang. Kak Cherry, ajari kami, belakangan ini setiap latihan selalu dihukum oleh Paman ketujuh, kami tersiksa sekali. Benar, Paman ketujuh ketat sekali, aku lihat dia hanya ramah sama kamu, sedangkan yang lain sama sekali tidak berani berbicara dengannya. Memangnya kamu bisa dibandingkan dengan Kak Cherry? Kak Cherry adalah anak muda yang paling hebat, serta Kak Cherry sudah master nadi darah, bahkan kakek kita juga bilang, di 10 tahun mendatang Kak Cherry akan ada kesempatan bertarung dengan pejuang Liga Harimau. Semuanya sangat menghormati Cherry Xie, wibawa Cherry Xie juga membuat mereka tertekan. Bagi sebagian besar orang dari mereka, master nadi darah adalah sesuatu yang tidak dapat mereka gapai. Baik-baik latihan, hari ini aku bukan datang untuk bermain dengan kalian. Cherry Xie menjawab datar, dia masih termasuk disegani oleh Jumor-Jumor Lem. Kak Cherry, jangan-jangan ini kakak ipar. Ada seseorang yang menggoda dan tertawa. Banyak bicara kamu, kalau masih tidak latihan, bisa jadi nanti tidak bisa makan malam. Cherry Xie membentak kecil, semuanya langsung bungkam, sudah latihan seharian, lalu tidak makan. Membiarkan mereka kelaparan begitu saja. Tapi tidak ada seorang pun yang meragukan ucapan Cherry Xie benar atau tidak, Paman ketujuh saja sangat mempercayainya. Sekarang di satu keluarga Xie yang kemampuannya dapat melampaui Cherry Xie mungkin bisa dihitung jari, bahkan Paman ketujuh pun bukan iawannya. Cherry, kamu sudah pulang, hari ini adalah hari Tuan Muda Jiang akan datang melamar, kamu malah membawa orang luar. Apa maksudnya? Kamu ingin membangkang keputusan keluarga Xie? Seorang pria paruh baya kurus berkata dengan suara berat. Dia adalah paman kedua Cherry Xie, Jovian Xie. Paman kedua, hari ini aku pulang memang untuk membicarakan soal ini dengan kakek. Aku dan Thomas sudah lama pacaran, aku tidak akan setuju dengan lamaran keluarga Jiang. Ujar Cherry Xie dengan dingin. Aku lihat kamu ini merasa sayapmu sudah keras, sudah tidak menganggap perkataan orang lain lagi. Kamu jangan lupa, tidak peduli sampai kapanpun, kamu adalah orang keluarga Xie. Perjodohan keluarga Xie dan keluarga Jiang harus dilaksanakan, serta apakah kamu tidak tahu kemampuan Tuan Muda Besar Jiang? Meskipun kamu adalah ketua Phoenix Komando, tapi Tuan Muda Besar Jiang adalah pewaris pertama dari keluarga Jiang, serta merupakan murid pejuang Liga Harimau. Ini adalah hal yang harus keluarga Xie pandang penting. Jangan mengira bisa mengubah kekuasaan keluarga Xie hanya dengan usaha kamu sendiri. Kamu kira kamu siapa? Tuan Muda Besar Jiang dijodohkan sama kamu saja sudah sesuatu yang lebih dari apapun. Jovian Xie berkata dengan tersenyum kecil, Cherry Xie adalah anak muda paling hebat di keluarga Xie. Tidak sedikit pria yang mendambakannya. Sekarang saatnya keluarga Xie membutuhkan orang, serta krisis keluarga mulai muncul di generasi ini. Kalau tidak bisa menikah dengan keluarga Jiang, kedudukan mereka dalam 10 keluarga besar pasti akan terancam. Dan Cherry Xie adalah cara paling bagus untuk memperbaiki situasi ini.
Bab 1686 Pemikahan. Paman kedua, kamu tidak perlu repot-repot mengkhawatirkan urusan aku, kemampuan Tuan Muda Besar Jiang memang bagus, tapi orang yang aku sukai bukan dia, aku punya pendapatku sendiri, aku bukan robot keluarga Xie, aku tahu kalian mau menggunakan aku dalam perjodohan ini untuk mendapatkan keuntungan bagi keluarga Xie, tapi aku punya pacar. Cherry Xie berkata dengan tetap tenang. Terhadap perkataan Jovian Xie yang memaksa, tatapan Cherry Xie sangat tenang sekali. Dia membawa Thomas datang memang agar Dr. Qin memberinya keberanian, kalau tidak, mungkin akan sangat sulit bagi dia menghadapi rubah tua keluarga Xie, ini tidak bisa seenaknya kamu. Ayah kamu juga menyetujuinya, kalau Tuan Muda Besar Jiang adalah pria yang berfoya-foya, kami juga tidak akan membiarkan kamu menikah dengannya. Tapi sekarang kemampuan keluarga Jiang jauh lebih kuat dari keluarga Xie. Apakah kamu tahu pejuang Liga Harimau punya kekuatan sekuat apa? Dari dulu keluarga Xie kita tidak ada pejuang Liga Harimau, sehingga hanya bisa menjadi yang paling bawah di dalam 10 keluarga besar. Sedangkan keluarga Jiang tidak sama, Tuan Muda Besar Jiang berguru pada pejuang Liga Harimau. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, seharusnya kamu tahu jelas keadaanmu sendiri. Hanya mengandalkan dia, seseorang yang sama sekali tidak pernah terdengar. Kamu sungguh mengira bisa melawan keluarga Jiang. Percaya tidak kalau besok pagi juga dia akan menghilang dari kota Beijing. Perkataan ini juga maksud kakek kamu, kalau hari ini kamu datang untuk menolak lamaran ini, aku sarankan lebih baik jangan. Kakek kamu pasti akan marah besar, aku juga tidak ingin melihat satu keluarga saling bertengkar, ayah dan kakek kamu sudah merencanakan dari awal. Jovian Xie berkata dengan tenang, meskipun Cherry Xie tidak terima, tapi Jovian Xie tidak cemas sama sekali, karena ini bukan keputusannya sendiri, melainkan keputusan keluarga, serta keluarga Jiang bukan keluarga biasa. Tidak peduli dari soal kemampuan, atau perkembangan di hari mendatang, perjodohan ini memiliki manfaat yang tidak dapat dibayangkan. Tuan Muda Besar Jiang bukanlah orang biasa. Kalau begitu aku harus berterima kasih paman kedua sudah mengingatkan, ayo kita pergi Thomas. Cherry Xie menarik tangan Thomas Qin, keduanya langsung menuju ruang tamu rumah keluarga Xie, Thomas Qin mengikuti saja. Air muka Jovian Xie menyuram. Gadis sialan ini sama sekali tidak menganggap paman keduanya ini. Akan kulihat kamu bisa angkuh sampai kapan, pada akhirnya juga tetap akan menjadi istri orang, Tuan Muda Besar Jiang bukan orang yang dapat kamu tolak begitu saja. Di tengah ruang tamu besar, pemimpin keluarga Xie, yaitu Yogi Xie berekspresi serius, di sisinya juga ada saudaranya, yaitu Roger Xie dan Yang Xie. Ketiganya merupakan master nadi darah, juga merupakan orang yang kekuasaannya paling besar di keluarga Xie. Sedangkan di satu sisi lainnya ada seorang paruh baya yang lumayan mirip dengan Cherry Xie, dia adalah ayah Cherry Xie, Jonathan Xie. Kakek, ayah. Cherry Xie membawa Thomas Qin berdiri di depan dan menjelaskan maksud kedatangannya dengan serius. Cherry, apa maksud kamu? Bukankah aku menyuruh kamu pulang untuk menemui Tuan Muda Besar Jiang? Apa maksud kamu membawa pria ini pulang? Jonathan Xie berkata dengan suram, kedua matanya berkobar-kobar dan memandang Thomas Qin dengan penuh rasa permusuhan. Ayah, aku dan Thomas sudah lama pacaran, kali ini aku pulang justru untuk memperkenalkan dia ke kalian. Jawab Cherry Xie. Sembarangan. Bagaimana kamu akan menjelaskannya nanti setelah Tuan Muda Besar Jiang tiba? Kamu kira ini seperti anak kecil yang main rumah-rumahan. Aku menyuruh kamu pulang sendiri, tidak menyuruh kamu membawa orang pulang, kamu anggap perkataanku sebagai angin lalu. Kamu dan Tuan Muda Besar Jiang begitu serasi, serta pernikahan dari dua keluarga besar ini memiliki makna yang penting, kamu sungguh buat onar, membuat aku kecewa sekali. Jonathan Xie mengomeli putrinya sendiri, tiga kakek dari keluarga Xie juga berwajah suram, terutama Yogi Xie, kakek Cherry Xie. Pernikahanku akan kuputuskan sendiri, sudah zaman apa sekarang? Aku tidak lebih kurang dari pria manapun,
Aku menjadi ketua Phoenix Commando dengan usahaku sendiri, merupakan kebanggaan keluarga Sie kita. Berdasarkan apa aku harus menikah dengan orang yang tidak dikenal? Di mata kalian yang kalian inginkan sama sekali bukan pernikahan, melainkan ingin keluarga Jiang menjadi sandaran kita. Ujar Cherisia. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.